Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wal takun laka ayyuhal murid inayatun tammatun bisuhbatil akhyar wa mujalasati salihin al abrar. Dan hendaklah bagimu wahai murid perhatian yang sempurna. Artinya sangat memperhatikan dengan berteman dengan orang-orang yang baik serta duduk bersama orang-orang yang soleh, para solehin, orang-orang yang baik. Jadi di antara sesuatu yang paling cepat untuk menghantarkan seorang murid itu mencapai kepada tujuannya, yaitu ma'rifatullah, mendapatkan kecintaan kepada Allah itu dengan memperhatikan bersahabat dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang para solehin itu. Yang namanya murid itu artinya keyakinannya, ilmunya itu masih lemah. Nah, jadi diibaratkan murid itu misalkan seperti air yang sedikit. Air yang sedikit ini akan berubah apabila dicampuri dengan sesuatu yang mencampuri itu akan cepat berubah. Misalkan air yang sedikit ini dicampuri dengan sesuatu warna hijau, maka tidak lama kemudian air sedikit ini akan berubah menjadi hijau. Air yang sedikit ini dicampuri dengan warna hitam, tidak lama kemudian air yang sedikit ini nanti akan berubah menjadi warna hitam. Nah, begitu juga halnya dengan seorang murid itu. Keyakinannya, imannya, ilmunya itu masih sedikit, sehingga mudah dia terpengaruh dengan lingkungan di sekitarnya itu, sehingga mudah dia terpengaruh dengan lingkungan di sekelilingnya itu, mempengaruhi imannya, mempengaruhi ilmunya, mempengaruhi keyakinannya, karena diibaratkan dengan air yang sedikit itu. Berbeda halnya dengan seseorang yang sudah mencapai kedudukan makrifat, kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Nah, mereka itu diibaratkan airnya itu seperti air laut. Keyakinannya, kemudian imannya, kemudian ilmunya itu diibaratkan seperti air laut. Air laut itu tidak akan berubah dengan sesuatu yang ada di sekitarnya, walaupun dicampuri dengan apapun. Dicampuri misalkan di air laut itu warna hijau, tidak akan membuat air laut itu berubah jadi hijau. Dicampuri misalkan di air laut itu warna hitam, tidak akan membuat air laut itu warna hitam. Walaupun di situ ditumpahkan, dibuang bangkai di laut itu, tidak akan merubah sifat rasa air laut itu. Karena air laut itu banyak. Nah, begitu juga halnya dengan orang yang sudah mencapai kedudukan ma'rifat itu. Ilmunya tidak akan terpengaruhi oleh apapun yang ada di sekelilingnya. Karena ilmunya sudah tinggi, imannya sudah kuat, keyakinannya dalam, ma'rifatnya luar biasa. Nah, sehingga ilmunya tidak bakalan terpengaruhi dengan apapun di sekitarnya itu. Begitu juga keyakinannya, imannya tidak akan terpengaruhi dengan hal-hal yang ada di sekitarnya itu. Nah, itu apabila perbedaan antara murid dan orang yang sudah mencapai kedudukan itu. Nah, jadi di sini hendaklah seorang murid itu dalam usahanya mendekat kepada Allah, memperhatikan lingkungan di sekitarnya, memperhatikan dengan siapa dia berteman, karena dengan itu, itulah nanti yang akan membantu dia lebih cepat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ada teman orang-orang di sekitarnya yang soleh itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama juga, mengatakan man sahibal akhyar sara minal akhyar wa in kana minal ashrar.
Wa man sahibal ashrar sara minal ashrar wa in kana minal akhyar. Barang siapa yang berteman, bergaul dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah nanti dia akan menjadi baik di kemudian hari. Walaupun orang ini di awalnya itu tidak baik, orang yang buruk. Orangnya jahat, orangnya tidak pernah sholat, penipu, suka minum-minuman, arak. Tapi temannya selalu berteman dengan orang-orang yang soleh. Dia senang berteman dengan orang-orang yang baik. Kemana-mana ikut ke sana, ke situ, selalu ikut berteman dengan mereka. Nah yang seperti ini, insya Allah dia akan menjadi baik di kemudian hari. Karena lingkungannya, lingkungan orang-orang yang baik. Sebaliknya, waman sahibal ashrar sara minal ashrar wa in kana minal akhyar. Barang siapa yang berteman, bergaul dengan orang-orang yang buruk, maka dikhawatirkan dia akan menjadi buruk juga, menjadi tidak baik juga. Walaupun di awalnya itu dia orang yang baik. Awalnya dia baik, tapi setiap hari selalu berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Makan sama dia, tidur sama dia, sehari-harinya kemana-mana sama orang yang seperti itu. Nah yang seperti ini dikhawatirkan dia akan berubah menjadi orang yang tidak baik, akan terpengaruhi imannya, akan terpengaruhi ilmunya, keyakinannya itu. Nah itu. Imam Al-Faqih As-Samarqandi juga mengatakan, barang siapa yang berteman dengan 8 orang, maka akan menghasilkan 8 perkara. Nah ini saking pentingnya seorang murid itu, orang yang ingin mendekat kepada Allah itu sangat penting untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekelilingnya, berteman dengan siapakah dia. Oleh sebab itu, Imam As-Samarqandi mengatakan barang siapa yang berteman dengan 8 orang, maka akan membuahkan 8 perkara. Yang pertama, barang siapa yang berteman, suka bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka akan timbul di dalam hatinya itu keinginan, semangat untuk beribadah. Nah ini yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang suka bergaul dengan orang yang alim, cerdas, luar biasa, maka akan timbul di dalam hatinya itu semangat untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Nah itu. Yang ketiga, barang siapa yang suka bergaul dengan pelaku maksiat, maka akan timbul di dalam hatinya itu enteng, meremehkan maksiat itu. Karena sehari-hari maksiat, berteman dengan orang yang maksiat, kemana-mana yang dilihat maksiat. Awalnya dia menganggap judi itu dosanya besar misalkan, dan memang besar dosanya. Tapi karena bergaulnya dengan orang-orang seperti itu, sehingga lama-kelamaan menganggap dosa itu sudah berkurang di dalam hatinya. Menganggap dosa itu sudah enteng, sudah biasa dikerjakan. Karena sehari-hari bergaul dengan orang yang seperti itu. Nah itu misalkan seperti itu. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, barang siapa yang suka bergaul dengan para raja, maka akan timbul di dalam hatinya itu sifat sombong. Karena raja itu suka memerintah ke sana ke situ. Nah itu. Yang kelima, barang siapa yang suka bergaul dengan orang-orang yang kaya, maka akan timbul di dalam hatinya itu hubbud dunya, cinta kepada dunia. Yang keenam, barang siapa yang suka bergaul
dengan orang-orang yang miskin, maka akan timbul di dalam hatinya itu rasa syukur kepadanya. Yang ketujuh, barang siapa yang suka bergaul dengan perempuan, dengan wanita, maka akan timbul di dalam hatinya itu syahwat. Yang kedelapan, barang siapa yang suka bergaul dengan anak kecil, maka akan timbul di dalam hatinya itu suka main-main. Nah, ini 8 perkara. Apabila kita berteman dengan 8 orang ini, maka akan menghasilkan 8 perkara juga. Oleh karena itu, perlulah kita memperhatikan siapa yang dijadikan teman itu. Lebih bagi seorang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, seperti itu. Kita lihat yang mana tujuan kita. Kalau kita misalkan ingin menjadi orang yang alim, maka berteman dengan orang yang alim. Kalau seorang murid itu ingin menjadi orang yang soleh, maka berteman dengan orang-orang yang soleh. Ingin menjadi orang yang pandai bersyukur, nah bisa berteman dengan orang-orang yang telah disebutkan di situ itu. Nah itu. Mana dia? Wa kun syadidal hirsi ala talabi syaikhin salihin mursyidin nasihin. Dan hendaklah bagi seorang murid itu sangat ingin untuk mencari guru yang soleh, yang mursyid, yang nasih. Nah, jadi apabila mencari guru itu, yang pertama cari guru itu yang soleh, solehin. Soleh itu bisa artinya orang-orang yang dalam hidupnya itu tidak pernah berbuat salah. Misalnya seperti para nabi. Nah, itu bisa artinya soleh juga. Atau bisa juga soleh itu artinya orang yang dalam hidupnya itu lebih banyak kebaikannya dibandingkan dengan kejahatannya. Nah, itu soleh juga seperti itu. Ada namanya soleh, ada namanya adil, ada namanya fasik. Kalau soleh, ya orang yang hidupnya itu lebih cenderung baik dibandingkan dengan kejahatannya itu. Kalau adil, artinya orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Nah, itu adil dalam pandangan agama. Tingkatannya yang paling tinggi, soleh, kemudian di bawahnya ada adil, kemudian di bawahnya ada fasik. Nah, orang yang sebagai murid itu ingin menempuh jalan ma'rifat itu, hendaklah memilih guru itu bukan sekedar adil, tapi mestinya yang soleh. Soleh itu bukan sekedar menjauhi dosa-dosa besar dan tidak melakukan terus-menerus melakukan maksiat. Tapi yang namanya soleh itu juga gemar melakukan ibadah-ibadah, gemar melakukan sunnah-sunnah, gemar melakukan apa yang diperintahkan, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu hendaknya seorang murid itu mencari guru yang pertama syaratnya solehin. Yang kedua mursyidin. Guru yang dicari itu mursyid. Mursyid itu artinya yang membimbing, pembimbing. Karena tidak semua orang soleh itu mau membimbing. Ada orang yang soleh tapi hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak mengurus orang lain, tidak tahu kayak mana orang lain. Nah, yang seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai guru itu. Yang dicari itu soleh, mursyid, mau membimbing kita itu, mau membimbing seorang murid itu. Kemudian yang ketiga, gurunya nasih, menasehati. Artinya menginginkan kebaikan kepada seorang murid. Menginginkan seorang murid ini menjadi orang yang soleh.
menginginkan seorang murid ini menjadi orang yang alim. Nah, itu tugas daripada guru itu. Arifin bisyariah, gurunya mengetahui hukum-hukum syariat. Gurunya bisa ilmu fikih. Gurunya tahu ilmu usul fikih. Gurunya tahu ilmu tafsir, tahu ilmu usul tafsir, tahu ilmu tasawuf, tahu ilmu tauhid. Nah, itu. Dia tahu ilmu syariat itu. Salikin lit tariqah, pernah menempuh jalan tariqah. Jadi hendaknya guru yang dicari itu pernah merasakan, pernah menempuh, berpengalaman dalam dunia tariqah itu. Daikin lil haqiqah, pernah merasakan hakikat. Nah, gurunya yang pernah merasakan hakikat. Artinya bukan sekedar teori, bukan sekedar tahu. Ada gurunya mengatakan begini sabar, harus begini sabar. Sabar itu begini-begini. Nah, dia tahu. Tapi ketika ditimpa oleh sesuatu dalam hidupnya, ternyata dia tidak sabar, belum bisa sabar. Nah, itu namanya belum merasakan hakikat itu. Dia hanya tahu. Tapi guru yang dicari itu bukan sekedar yang seperti itu, tapi dzaikin lil haqiqah, mengerti, merasakan hakikat itu. Kamilil akli, akalnya sempurna, cerdas. Wasi'is sadar, dadanya lapang. Hasanis siyasah, bagus kebijakannya. Arifin bitabaqatin nas, dia tahu tingkatan-tingkatan, golongan-golongan orang lain. Mumayyizin baina garaizihim, bisa membedakan antara golongan-golongan manusia itu. Oh, ini seperti ini seperti ini, cara bergaulnya dengan ini begini, cara bergaulnya dengan ini begini. Wa fitarihim wa ahwalihim, mengetahui juga gurunya itu fitrah-fitrah orang itu dan keadaan orang itu. Nah, ini. Jadi seorang murid itu yang menempuh jalan menuju perjalanan menjadi kekasih Allah itu, mendapatkan kecintaan Allah itu, menjadi orang yang ma'rifat itu, dia hendaknya memperhatikan tadi sebelumnya temannya. Dengan siapakah dia berteman supaya membantu perjalanannya itu. Tidak sampai di situ, tapi juga memperhatikan memilih guru. Guru yang benar-benar yang sudah disebutkan sifat-sifatnya itu. Yang mana sifatnya itu soleh, mursyid, nasih, arif bisyariah, pernah merasakan tariqah, tahu hakikat, kemudian akalnya sempurna. Nah, itu guru-guru yang seperti itu. Sama kayak misalkan seorang murid ini diibaratkan ketika mungkin mau pergi ke Kalimantan misalkan. Nah, ketika mau pergi ke Kalimantan, perjalanan ke Kalimantan, hendaklah dia cari teman yang searah, yang setujuan ke Kalimantan juga. Supaya nanti di perjalanan enak, ada teman yang ngomong, kemudian tidak risau, hatinya tenang. Nah, ada temannya kan, yang satu tujuan. Bukan teman yang ke sana kemana, akhirnya nanti tidak sampai kepada tujuan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, cari pembimbing, cari sopirnya, gurunya, pembimbingnya yang sudah pernah ke Kalimantan, yang sudah tahu jalan ke sana, bukan sekali dua kali ke sana, tapi berpengalaman, sudah tahu semuanya itu. Kemudian akalnya cerdas, disebutkan sifat-sifat yang tadi itu. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Kemudian fa in zafirta bihi, apabila engkau telah menemukan guru yang seperti itu, cerdas, nasih, menginginkan kebaikan kepada muridnya, kemudian membimbing, kemudian soleh,
Guru yang telah disebutkan sifat-sifat yang di atas itu, apabila telah menemukan guru seperti itu, fa'alqi nafsaka alaihi wa hakkimhu fi jami'i umurik. Maka lemparkanlah dirimu. Artinya, serahkanlah dirimu kepadanya dan buatlah dia menjadi hakimmu di seluruh perkara urusanmu itu. Nah, apabila sudah menemukan, sudah cari guru ke sana kemari, akhirnya menemukan yang sifatnya yang seperti tadi itu. Nah, kita jadikan dia itu sebagai hakim kita. Kita jadikan dia yang akan menghukumi kita itu. Kita serahkan semua urusan kepadanya. Apa-apa minta pendapatnya. Bagaimana ini wahai guru? Saya melakukan ini. Bagaimana pendapatnya? Saya melakukan ini. Bagaimana pendapatnya? Nah, itu artinya kita jadikan guru itu menjadi hakim. Ada namanya di bab tasawuf itu bab tahkim, yaitu mengangkat seseorang menjadi guru kita itu. Suluk bab di dalam bab suluk itu, nah ada yang seperti itu, menyerahkan diri kepada seorang guru itu. Warji ila ra'yihi wa masyuratihi fi kulli sya'nik. Dan kembalilah kepada pendapatnya guru tadi itu. Wa masyuratihi, dan sama pendapatnya juga artinya. Musyawarahnya. Di setiap keadaanmu. Nah, jadi pendapat orang lain itu nomor sekian. Yang kita ikuti pendapat guru itu. Nanti guru ini bisa memberitahukan kita apabila, oh kamu ini tidak bisa melakukan sholat tahajud karena ini sebab-sebabnya. Hendaknya kamu buang kebiasaanmu yang ini, tinggalkan itu. Nah, baru kamu bisa melakukan tahajud. Oh, kamu ini kenapa nggak bisa sholat berjamaah secara mulazamah? Oh, ini sebabnya, tinggalkan itu, jauhkan itu. Nah, guru yang seperti itu, yang kita jadikan hakim itu, kita serahkan diri kita semua perkara. Nah, nanti guru itu yang akan membimbing kita itu. Karena apabila kita tidak mampu melakukan ibadah secara mulazamah, istiqomah, nah itu pasti ada penghalangnya. Nah, guru yang mengetahui seperti itu akan membimbing. Imma penghalangnya itu penghalang yang bersifat zahir ataupun penghalang yang bersifat batin. Orang tidak bisa sholat tahajud. Oh, ada penghalangnya. Baik penghalang yang sifatnya zahir maupun yang sifatnya batin. Tidak bisa melakukan sholat berjamaah, malas misalkan. Nah, guru akan membimbing nanti bagaimana untuk melakukan itu. Waqtadi bihi fi jami'i af'alihi wa aqwalihi illa fima yakunu khassan minha bimartabatil masyakhah. Dan ikutilah guru itu di semua perkataannya, di semua perbuatannya, di semua perkataannya, kecuali pada apa yang guru itu memang khusus untuk dirinya sesuai dengan martabat masyayikh. Nah, jadi secara umum perkataan guru, perbuatan guru itu kita ikuti. Itu secara umumnya. Tapi memang ada beberapa hal yang khusus yang ada pada guru, hanya guru yang boleh melakukan hal itu, bukan terdapat pada murid. Sama misalkan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Perbuatan Nabi kita ikuti, perkataan Nabi kita ikuti karena kebaikan di situ. Tapi ada beberapa hal memang yang khusus untuk Nabi. Itu namanya khasaisun nubuwah. Kekhususan untuk para nabi yang tidak bisa diikuti oleh umatnya. Misalkan Nabi boleh menikah lebih dari 4. Nah, itu khusus khasais, khusus kepada Nabi. Kita tidak boleh mengikuti itu dan jangan ikuti itu. Itu khusus untuk Nabi. Atau misalkan Nabi boleh puasa wisol. Puasa wisol itu artinya nyambung 24 jam. Misalkan sahurnya Nabi mulai sahur jam sekian.
Kemudian berbukanya nanti jam sekian juga, sama di jam itu, 24 jam. Nah itu boleh bagi Nabi, sedangkan sebagai umatnya tidak boleh mengikuti itu. Itu khusus untuk Nabi. Atau misalkan juga lagi yang lain, contohnya Nabi itu boleh menikah tanpa wali, tanpa saksi. Nah itu khusus untuk Nabi, kita jangan ikuti itu. Nabi pernah menikah dengan Zainab binti Jahshin. Itu tanpa wali, tanpa saksi. Itu khusus untuk Nabi. Nah, ketika Allah memerintahkan Nabi menikah dengan Zainab, nah, langsunglah mereka berkumpul, itu khusus untuk Nabi. Begitu juga nanti dengan guru itu. Ada beberapa hal yang khusus pada guru yang tidak bisa kita ikuti, yang tidak bisa kita ikuti perkataan maupun perbuatannya itu. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui bahwa perbuatan atau perkataannya ini bukanlah derajat sebagai murid, tapi khusus untuk guru. Kamukhalatatin nas wa mudaratihim, seperti bergaul dengan orang. Bergaul dengan orang sama, wa mudaratihim, bergaul dengan orang. Nah itu bagi guru nggak apa-apa. Karena gurunya tadi seperti yang telah disebutkan, diibaratkan seperti air laut. Ilmunya sudah luas, keyakinannya sudah dalam, imannya tinggi, ma'rifatnya luar biasa, sehingga tidak akan mempengaruhi dengan orang-orang yang di sekitarnya. Bisa jadi tujuannya bergaul dengan mereka itu untuk mendekatkan mereka, mengenalkan mereka kepada Allah. Nah, seorang murid jangan mengikuti itu, karena murid itu diibaratkan tadi airnya masih sedikit, masih seperti secangkir. Apabila dimasukkan sesuatu warna hijau di sana, akan berubah menjadi hijau. Dicampurkan di sana sesuatu berwarna hitam, nah, tidak lama kemudian akan berubah menjadi warna hitam. Nah, itu ibarat imannya, keyakinannya, ilmunya si murid itu. Nah, tidak bisa mengikuti apa yang sama kepada guru itu. Memang ada beberapa hal yang kita tidak bisa mengikuti guru itu. Tapi umumnya yang diperintahkan oleh guru, yang dilakukan oleh guru, nah itu kita turuti. Wa da'watil qarib wal ba'id ila Allah. Juga seperti apa yang tidak diikuti oleh seorang murid itu, terkhusus untuk guru, seperti berdakwah kepada orang yang dekat dan orang yang jauh. Berdakwahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang berdakwah itu guru, seorang murid itu fokus kepada dirinya dulu sendiri. Jangan pusing memikirkan diri orang lain. Kalau sudah berdakwah memikirkan diri orang lain, nanti dia lupa pada dirinya sendiri. Nah, itu terkhusus untuk guru. Wa ma asbaha dzalika wa tusallimuhu lahu, dan apa yang serupa dengan demikian, masih banyak contoh yang lain, maka hendaklah engkau serahkan dirimu wahai murid kepada guru yang seperti itu. Nah, sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, wala ta'tarid. Nah, itu tadi. Allah Subhanahu wa taala a'lam.